Situs Candi Pelausan Jawa Tengah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai Candi Pelausan sebagai contoh landscape budaya yang utuh. Kementerian Kehutanan meluncurkan patroli kebakaran hutan dan lahan terpadu batas negeri di 3 titik perbatasan. Patroli ini dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengantisipasi potensi asap lintas batas. Lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Jakarta memicu kekhawatiran publik. Hingga Oktober 2025, jumlah kasusnya nyaris menembus angka 2 juta di tengah kondisi cuaca ekstrim dan polusi udara yang tinggi. Info selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Masih di Indonesia Menyapa Siang edisi kali ini, saya Esti Sulistia bersama Anda. Dan Anda tentu saja nanti masih terus bisa menyimak perbincangan dalam topik pilihan. Edisi kali ini kami akan hadirkan dialog interaktif layanan pendidikan kepercayaan. Selengkapnya akan berbincang bersama dengan 3 narasumber. Saatnya kita ikuti dialog interaktif dengan topik layanan pendidikan kepercayaan. Ya, terima kasih untuk terus setia bersama kami. Saatnya sekarang kami akan mengajakkan untuk berbincang seputar bagaimana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan setara dengan pemeluk agama resmi dalam sistem administrasi negara sejak adanya Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan putusan nomor 97 tahun 2016. Ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian kita sekarang juga ada Kementerian Kebudayaan dan juga kementerian-kementerian terkait tentu saja memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terpenuhi. Nah, kami nanti akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi yang berkaitan dengan kelayanan pendidikan bagi mereka yang tinggal di seluruh penjuru Nusantara dan merupakan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada tantangan apa saja yang dihadapi, termasuk bagaimana pula dengan kebijakan layanan pendidikannya, kemudian peran guru dan peserta didiknya, serta tantangan implementasi di lapangan dan seperti apa sinergi dari kementerian terkait, Dikdasmen, MLKI dan juga lembaga pendidikan. Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Saat ini yang sudah hadir di studio kami perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah dari Komunitas Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan. Sudah bersama kami ada Dr. Andri Hermandi STMT. Selamat siang, apa kabar Bapak? Apa kabar? Ya, kabar baik ya? Mbak Esti, baik. Selamat datang. Bapak dari Bandung ya? Betul Bu, dari Bandung. Terima kasih, selamat datang di Studio Pro 3. Baik, dan kita tidak hanya berdua, karena juga ada 2 narasumber lain yang juga tersambung bersama kami melalui Zoom. Saat ini saya bersama dengan pengurus pelajar Kawruh Jiwo. Ini dari Solo, Jawa Tengah. Ada Pak Gres Raja. Pak Gres, apa kabar Pak Gres? Selamat siang. Selamat siang, kabar oke. Oh, kabar oke. Baik. Ya, posisi di Solo ya Pak Gres? Solo, tapi sebenarnya aslinya dari Flores gitu. Asli dari Flores. Oke, terima kasih waktunya siang hari ini. Kemudian kita juga agak jauh nih, kita jalan-jalannya ke Sumatera Utara. Ada bersama kami ada Pak Guru, ini guru dari Parmalim di Toba, Pak Jaya Damanik SPD. Pak Jaya, selamat siang, salam sehat. Selamat siang, Mbak Esti, Rahayu. Rahayu, ini bapak-bapak semuanya, Rahayu Pak, ini salam khas ya. Rahayu. Iya, baik. Siang hari ini kita mau fokus bicara soal bagaimana layanan pendidikan, karena ini menjadi hal yang sangat krusial soal pemenuhan hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nanti saya minta ceritanya dari Pak Gres. Pak Gres adalah guru atau kepala sekolah nih Pak Gres? Saya kepala sekolah Kepala sekolah di sekolah di SMP Kebangsaan Barata di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. di Karanganyar. Sementara Pak Ya. Jaya Damani guru ya Pak ya di Parmalim ya Pak? Ya, benar Mbak Esti, saya guru Di mata pelajaran IPA uh-uh. di salah satu SMP di Kabupaten Toba, sekaligus guru mata pelajaran pendidikan kepercayaan juga, karena kebetulan muridnya ada di sekolah saya. Iya. Oh baik, nanti saya minta Iya. ceritanya karena bapak-bapak ini yang tahu pasti bagaimana kondisi di lapangan ya. Tapi saya mau ke Pak Andri dulu. Tadi saya sepakat panggilnya Kang Andri sih sebenarnya. Ya, Kang Andri, seperti apa sih sebenarnya kondisi real yang dihadapi oleh Anda dan kawan-kawan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan layanan pendidikan ini? Mungkin ceritanya bisa dari Bandung dan sekitarnya terlebih dahulu. Oh iya ya. Ya baik Mbak Esti, terima kasih teman-teman dari Sabang sampai Merauke nih. Saya ucapkan salam Rahayu juga buat semuanya. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah pendidikan kepercayaan, mungkin mulainya
kita lihat dari aspek sejarah dulu mungkin ya, kita cerita bagaimana pendidikan kepercayaan itu ada sebenarnya mulai dari keluarnya Permendikbud 27 tahun 2016 itu tentang layanan pendidikan. Nah, memang 2016 kalau dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu hampir berbarengan lah, kira-kira seperti itu. Nah, otomatis dengan adanya Permendikbud itu, kita harus membangun yang namanya infrastruktur pendidikannya. Kalau sudah ada misalkan layanan, tentu saja kita harus berbicara tentang bagaimana bukunya, bagaimana kurikulumnya, peserta didiknya bagaimana, tentu saja nanti gurunya harus seperti apa. Nah, tentu saja itu kan yang harus dibangun ya, harus disiapkan sebagai fungsi daripada layanan pendidikan kepercayaan itu sendiri gitu. Jadi sementara ini kalau berdasarkan dari layanan-layanan itu sebenarnya pemerintah juga sudah cukup aktif ya di dalam memberikan porsi terhadap fasilitasi dalam fungsi layanan ini. Sebagai contoh misalkan sekolah-sekolah sudah banyak juga yang bisa menerima dalam proses layanan pendidikan. Hanya saja memang kalau kita lihat berdasarkan dari layanan pendidikan kepercayaan ini, beberapa regulasi atau kebijakan itu masih mencakup kebijakan-kebijakan diskresi atau kebijakan-kebijakan afirmatif. Misalkan seperti kita terkait dengan pengajar atau guru gitu. Nah, guru kan kalau berdasarkan aturan itu masuk ke dalam undang-undang guru dan dosen. Nah, sementara kami tidak punya gurunya. Nah, untuk mengantisipasi itu ya kami harus menyusun yang namanya penyuluh, jabatan profesi penyuluh kepercayaan terhadap Yang Maha Esa. Nah, dengan waktu itu kita skemanya adalah mengikuti skema yang dari Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan standar kompetensi khusus jabatan penyuluh kepercayaan. Dan akhirnya memang itu dikeluarkan. Isinya di dalam jabatan kompetensi itu atau standar kompetensi itu adalah mendekati bagaimana fungsi sebenarnya penyuluh sebagai seorang guru gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Esti. Dan kalau kita lihat mulailah pelaksanaan implementasi itu mulai berjalan. Hanya saja memang di daerah itu pasti mendapatkan tantangan gitu. Yang pertama itu adalah karena mereka penyuluh itu bukan guru, biasanya sekolah itu mempertanyakan gitu. Bagaimana kalau misalkan guru itu kan adalah sebagai sebuah profesi, sementara ini jabatan itu hanya keluar berdasarkan standar kompetensi gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan-tantangan khusus gitu, sehingga para penyuluh-penyuluh ini tuh harus berupaya keras untuk memberi informasi, mensosialisasikan bahwa fungsi layanan ini kan harus berjalan dan meminta kepada sekolah-sekolah itu sebuah kebijakan diskresi gitu atau kebijakan afirmatif agar siswa-siswa itu dapat terlayani gitu. Karena berdasarkan dari Undang-Undang Sisdiknas itu menyatakan peserta didik itu kan harus dilayani atau diajari lah oleh yang seagama atau kalau di dalam undang-undang itu. Artinya kami juga kalau misalkan dia ada sebagai seorang penghayat, ya harusnya gurunya penghayat juga gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, perjalanan itu kan kami juga berpikir bahwa setelah pendidikan penyuluh itu, kemudian kami juga kan harus bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam undang-undang guru dan dosen. Sehingga pada tahun 2021 kami mencoba difasilitasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Kepercayaan pada waktu itu mendirikan program studi pendidikan kepercayaan. Kampusnya sudah ada ini? Sudah ada Bu, itu di Universitas 17 Agustus Semarang. Berapa banyak tapi di Indonesia Pak? Hanya satu-satunya prodi pendidikan kepercayaan itu di Semarang itu. Nah, itu adalah untuk mencetak guru-guru. Nah, tapi kan proses untuk menjadi guru itu dimulai dari sarjana pendidikan kepercayaan, kemudian harus diikuti dengan pendidikan profesi. Nah, yang jadi persoalan sekarang, tantangan sekarang itu adalah
pendidikan profesi guru bagi lulusan sarjana pendidikan kepercayaan itu kan belum ada seperti itu. Dan persyaratan terhadap yang namanya pendidikan PPG itu salah satunya adalah bahwa itu harus linearitas gitu. Nah itu yang jadi persoalan karena kita juga belum punya gurunya, belum punya ada dosennya yang misalkan linear dari pendidikan kepercayaan. Jadi ya kalau kata saya tuh mana dulu nih, telur dulu atau ayam dulu lah, kira-kira kita berputar di sana. Jadi sebenarnya kami harapkan juga ada kebijakan diskresi ya, terutama dari yang sekarang itu kan di bawah Dikdasmen, terutama di pendidikan di Direktorat Jenderal GTK lah, Guru dan Tenaga Kependidikan. Melihat kondisi itu, maka sekarang gimana menyikapinya di daerah? Yang penting jalan dulu. Ada pengajarnya atau seperti apa yang dibijaki oleh teman-teman ini? Ya memang seperti itu, Bu. Dengan adanya Permendikbud itu yang terpenting itu adalah layanan itu bisa diimplementasikan dulu. Jalan gitu. dulu gitu. Jalan dulu gitu ya. Walaupun pada waktu kenyataan pelaksanaannya di lapangan itu pasti mendapatkan tantangan-tantangan tersendiri ya. Ada yang sekolah itu bisa menerima, kemudian ada juga sekolah itu yang mungkin masih ingin tahu apakah boleh ataukah tidak gitu ya. Dengan adanya penyuluh karena dia bukan sebagai seorang guru. Nah kalau di beberapa daerah yang merangkap ya mungkin nanti bisa bertanya kepada Pak Jaya gitu, karena sekaligus guru juga ya, tadi guru IPA tetapi dia juga mengajar pendidikan kepercayaan, tetapi beliau ada sebagai seorang guru gitu ya. Jadi itu mungkin tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah bagi penyuluh-penyuluh yang memang bukan guru gitu, yang latar belakangnya. Kira-kira gitu Mbak Esti. Ya, itu gambaran awalnya dulu. Tapi kita mau minta penjelasan dulu dari Pak Grace dan Pak Jaya ya. Mungkin kisahnya di Solo dan juga di Toba ini berbeda. Kita coba lihat bagaimana. Pak Grace, kalau di Solo seperti apa ini layanan pendidikan untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, Pak Grace? Terima kasih. Kalau pengalaman di Solo sampai hari ini, siswa yang penghayat kepercayaan itu ada kalau di kota Solo itu ada di tiga sekolah, ada 4 ya. Ada 2 SMK, 1 SMP, sama yang 1 di SD gitu ya. Itu berapa banyak siswa itu Pak? Ya nggak banyak, yang di SMK itu ada 4, yang 1 sekolah ada 1, yang 1 SMK-nya itu ada 3, tapi ada yang udah lulus ya, dulunya 4 ya, 1-nya udah lulus. Kemudian yang di SMP ada 1 sementara, lalu yang di SD 1, oh ya sama yang PKBM ya, kayak kejar paket gitu, ada 1 gitu ya. Jadi itu sebarannya selama ini yang mengajar itu yang kita sebut, sudah disinggung Pak Andri tadi, yang namanya penyuluh gitu ya. Penyuluh ini ya kita cari yang bisa. Di Solo sebenarnya penyuluh itu tidak ada ya, karena penyuluh yang resmi itu harusnya kan mendapat sertifikat dari Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat ya, setelah mengikuti BINTEK gitu ya. Tapi karena beberapa tokoh paguyuban juga profesinya sebagai guru dan dosen, kayak saya dulu awalnya saya mengajar karena saya tidak bisa, lalu sekarang yang mengajar itu Mbak Rati, dia dosen di Universitas Pignatelli. Kemudian ada 1 dia merangkap yang ngajar di Solo, guru di Solo dan Sukoharjo, dia beberapa sekolah ya dia ngajar merangkap. Jadi itu yang terjadi. Sama yang PKBM yang belum bisa mendapatkan pelajaran itu yang di SD gitu ya. Karena setelah kita terdalami, pernah juga ada pertemuan dengan kepala dinas, meneliti itu sebenarnya di mana ya istilahnya bottleneck-nya gitu ya, yang membuat ini nggak terhambat, tidak terjadi pelajaran untuk anak itu karena untuk rekrutmen guru di sekolah negeri itu memang harus, meskipun honor ya, meskipun honorer gitu, itu harus
melalui proses di mana kepala daerah membuka yang namanya apa namanya Formasi penerimaan ya Pak ya? formasi ya, Ya. membuka formasi. Mhm. Jadi dan untuk membuka formasi itu harus juga ada keputusan atau dialog atau rapat kesepakatan dengan DPR gitu ya. Baik. Nah, ini Itu berarti yang guru-guru yang ya, mengajar bisa. ke tadi siswa-siswa di beberapa sekolah yang tersebar tadi, mereka Ya. secara rutin misalnya seperti apa pertemuannya, seminggu sekali atau bagaimana ini Pak, jam pelajarannya begitu? Untuk pelajaran itu mengikuti jadwal dari sekolah ya. Mm. Kalau pendidikan kepercayaan ini sama dengan pendidikan agama yang lain, itu 1 minggu itu ada 2 jam pelajaran gitu ya. Hmm. Itu sama. Ya. Dan di jam itu kemudian tadi penyuluhnya atau gurunya tadi datang ke sekolah untuk memberikan pelajaran tersebut kepada siswa yang bersangkutan di sekolah yang Betul. tadi ada di beberapa lokasi berbeda. Berapa Ya, banyak betul. Pak guru yang dimiliki di sana, di Solo? Bagaimana tuh? Ada berapa banyak ini gurunya Pak? Gurunya ada 2. Ada 3, sorry, ada 3. Baik. Satu ngajar di SMP, Hmm. satu di SMK dan PKBM, yang satu lagi di SMK juga. Baik. Dan ini guru yang sudah tersertifikasi atau belum ini Pak? Penyuluh ya tadi kalau bahasanya ini penyuluh ya, Kang Andri ya? Kalau bahasanya penyuluh ya. Penyuluh ya? Untuk mata pelajaran itu ya, Ya. itu penyuluh. Tapi kalau mereka profesinya sebagai guru yang mengajar bukan mata pelajaran itu sudah punya sertifikasi guru lah. Baik, oke. Jadi Pak Guru, tapi untuk mata pelajaran itu sebagai penyuluh ya? Penyuluh ya. Ya, Betul. Oke. Karena guru untuk mata pelajaran yang lain sebenarnya di sekolah-sekolah. Ya, yang betul. ada. Betul. Kalau saya kan Mm-mm. pelajarannya bahasa Inggris dengan sertifikasinya. Mhm. Tapi kalau untuk ngajar pelajaran kepercayaan ini saya sebagai penyuluh kan, bukan sebagai guru gitu ya. Kalau penyuluh itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja ya? Bukan, Gimana? penyuluh itu yang merekomendasi, yang memberi sertifikat itu dari Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Oh, Adat di Ya, Kementerian Kebudayaan. Oh, nggih. Jadi- Baik, Pak Andri, silakan ada yang mau ditambahkan. Ya, jadi kalau standar kompetensinya Bu, itu memang kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi SK dari standar kompetensinya dari Kementerian Tenaga Kerja. Cuma proses yang namanya nanti penyuluhnya itu naungannya di mana? Sebenarnya naungannya itu adalah di bawah dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). MLK. Karena MLKI dipandang sebagai asosiasi profesi jabatan penyuluh itu gitu. Nah, untuk surat tugas terkait dengan penyuluhan itu dikeluarkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Berarti Masyarakat itu Adat. Kementerian Kebudayaan. Kebudayaan Ya. yang seperti itu Bu. Baik. Jadi ada surat tugas atau SK yang dia sebagai melakukan penyuluhan gitu. Kira-kira seperti itu Bu. Siap, terima kasih informasinya. Saya Pak Gres, saya mau minta info cerita dari Toba dulu ya, Pak Jaya Damanik ini tenaga pendidik Siap. kepercayaan di Parmalim. Pak Jaya Damanik, kalau di Toba seperti apa Pak gambarannya? Tadi kalau di Solo ada beberapa guru, ada beberapa siswa di sekolah yang berbeda. Kalau di Toba gimana Pak? Parmalim kan banyak juga ini yang Ya. bergabung di komunitas Parmalim ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Esti. Suara saya kedengaran? Sangat jelas, ya. Iya, makasih. Rasanya dekat aja gitu Toba ke Jakarta. Kalau sekarang memang udah dekat Mbak Esti, 2 jam perjalanan saja. Oh iya. Naik pesawat dari Bandara Silangit, Iya. Sisingamangaraja. Baik, Pak Jaya, Iya. bagaimana gambaran Baik. kalau di Toba? Mbak Esti, kalau di Toba untuk layanan pendidikan kepercayaan udah berjalan dengan bagus, lancar ya. Di Toba itu ada sekitar 50-an sekolah lebih lah yang ada siswa penghayat atau permalim ya. Dan di Toba itu uniknya begitu Bu, Mbak Esti, ya mayoritas permalim, kepercayaan lain relatif sangat sedikit gitu. Jadi siswa-siswa kami di sini kebanyakan dari penghayat permalim gitu. Dan termasuk saya sendiri, siswa saya yang pendidikan kepercayaan itu semuanya dari permalim. Di sekolah saya SMP Negeri 1 Dumbanjulu itu ada sekitar 15 orang ya. Kalau totalitas di Toba itu sekitar 300-an orang siswanya mulai SD sampai SMA gitu. Ya. 300-an lah.
yang tersebar di beberapa sekolah, sekitar 50-an sekolah begitu Mbak Esti. Jadi untuk layanan pendidikannya, untuk mungkin pengalaman saya di sekolah saya SMP Negeri 1 Lumban Julu, kalau mata pelajaran pendidikan kepercayaan itu sudah apa namanya ya, sudah disetarakan dengan mata pelajaran yang lain. Saya kan di sini di SMP 1 Lumban Julu itu guru mapel IPA ya. Tapi di sekolah juga di SK atau surat tugas dari kepala sekolah saya juga guru mapel pendidikan kepercayaan gitu Mbak Esti. Ya. Iya, jadi saya melayani pendidikan anak-anak permalim di SMP 1 Lumban Julu itu ya sesuai jadwal pelajaran agama Baik. gitu. Jadi Bapak Dan mengampu 2 mata pelajaran ya di sekolah. iya, benar Mbak Ya. Esti, mengampu 2 mata pelajaran. Jadi di data pokok pendidikan saya 2 mata pelajaran, ada IPA, ada PKT, Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iya gitu. Oke. Ini kalau Pak Jaya malah sudah masuk nih sebagai pengampu 2 mata pelajaran. Apakah memang Ya. kondisi tiap daerah berbeda ya? Mungkin karena di Parmalim banyak siswanya gitu. Masyarakat mayoritas di sana kan Parmalim ya, di sekitar Toba ini Pak Jaya. Iya. Mungkin seperti yang dijelaskan Pak Andri tadi, Mbak Esti ya. Ya. Karena kebetulan kan saya di SMP 1 Lumban Julu PNS ya, guru yang terdaftar di Dapodik. Jadi operator sekolah cukup menambahkan 1 mata pelajaran saja gitu. Ya. Tambahkan aja pendidikan kepercayaan ke Dapodik ya masuk. Sampai nanti ke e-rapornya nggak masalah gitu. Bisa terisi, bisa terupdate secara online juga. Mungkin pengalaman teman-teman seperti yang dijelaskan Pak Grace tadi, yang bukan background guru di satu sekolah atau penyuluh, nah ini yang mungkin agak kewalahan, agak kesulitan. Oke. Tapi teman-teman yang memang juga terdaftar di data pokok pendidik sebagai guru, saya pikir nggak masalah seperti saya, sepanjang kita memang bisa kerjasama dengan pihak sekolah, kepala sekolah, dan operator sekolah gitu Mbak Baik. Esti. Ya, nanti saya juga mau minta cerita termasuk juga mengundang pendengar. Ini tentu pendengar kita di seluruh penjuru tanah air mungkin juga punya informasi, punya pengalaman juga gitu ya, yang berkaitan dengan bagaimana layanan pendidikan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Silakan pendengar nanti bisa bergabung bersama kami karena dalam dialog khusus kali ini saya bersama dengan Pak Andri Hermandi adalah dari komunitas kepercayaan aliran kebatinan perjalanan. Ada Pak Kdes Raja adalah pengurus pelajar Kawruh Jiwo dari Solo. Kemudian Pak Jaya Damanik ini dari Parmalim di Toba. Anda bisa bergabung bersama kami di 021 352 3172. Bisa juga di 021 384 4545. Kami tunggu nanti Anda bisa bergabung, termasuk yang mau gabung lewat WA. Boleh, silakan di 081 399 399 888. Ya, Pak Andri, Pak Grace, dan Pak Jaya, kita masih akan lanjut dalam perbincangan. Saya minta waktu sejenak untuk berbagi informasi yang berikut ini terlebih dahulu. Memori Kolektif Bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian. Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia. Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rosan, mungkin apa? 30 miliar? Saatnya kita ikuti dialog interaktif dengan topik layanan pendidikan kepercayaan. Baik, kita masih bersama dalam dialog seputar layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan saya masih bersama dengan Komunitas Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan, Pak Dr. Andri Hernandi STMT, kemudian dari Pengurus Pelajar Kawruh Jiwo dari Solo, Jawa Tengah, ada Pak Grace Raja, ini juga Pak Kepala Sekolah, ya, dan juga kami bersama dengan guru dari Parmalim di Toba, ada Pak Jaya Damanik, ya. Pak Grace dan Pak Jaya tersambung bersama kami melalui Zoom. Baik, Pak Andri, Pak Grace dan Pak Jaya, ini tentu kalau bicara pendidikan kan kita juga bicara soal kurikulumnya. Ada siswanya, ada gurunya, ada kurikulumnya begitu, ada infrastrukturnya dan sebagainya sebagai penunjang. Kalau dari kurikulumnya gimana nih gambarannya? Kurikulum untuk adik-adik ini peserta didik dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, Pak Andri. Dan pemirsa RRI Pro 3 ya, seluruh Indonesia. Jadi mungkin banyak juga yang menanyakan bagaimana kurikulumnya ya, seperti itu. Kami itu setelah misalkan keluar layanan pendidikan kepercayaan yang Permendikbud itu, mau tidak mau kan harus dibangun infrastrukturnya. Salah satunya adalah kurikulum. Pada saat itu memang difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada waktu itu gitu, bersama-sama untuk bagaimana menyusun kurikulum ini. Nah, kurikulum di kami itu memang pada waktu itu transisi antara kurikulum K13 mau masuk juga ke kurikulum Merdeka. Itu Merdeka Belajar. Jadi dua fase yang kami bangun itu. Di dalam kurikulum 13 itu kami membuat yang namanya ada 5 ruang lingkup di dalam kurikulum itu. Yang pertama itu adalah mengenai satu kemahaesaan, kedua itu masalah sejarah, ketiga adalah budi pekerti, keempat adalah martabat spiritual, dan kelima adalah larangan dan kewajiban. Dari 5 elemen dasar ini, elemen kurikulum kepercayaan ini kami buat menjadi berjenjang dari kelas 1 sampai kepada kelas 12. Sebenarnya kami menyusun itu. Dan salah satunya Pak Jaya ikut juga penyusunan kurikulum juga pada waktu itu. Mulai dari awal, mulai Kurtilas ya, dulu kurikulum 13 ada kompetensi khusus ya dengan kompetensi umum gitu ya, KIKD, kompetensi dasar dengan kompetensi umum gitu ya, kita buat. Tetapi begitu kita buat dan kita mau mengesahkan, terjadi perubahan menjadi kurikulum Merdeka pada waktu itu. Akhirnya kami susun lagi, dan pada waktu itu juga kami sempat di beberapa kali ya Pak Jaya, waktu itu tuh diminta oleh Pusat Kurikulum Perbukuan, Puskurbuk, kemudian nomenklaturnya kan berubah-ubah dari Puskurbuk, kemudian Pusjasma dan sebagainya lah di Kemendikbud. Tapi intinya bahwa kurikulum itu sudah kami buat. Kalau sekarang yang terbaru?
Yang terbaru sudah, yaitu Oh, ya sudah. kurikulum merdeka. Oh, oke. Kurikulum Merdeka. Kurikulum merdeka itu dikeluarkan oleh Beskap tahun 57 ya. Jadi badan kurikulum dan standar pendidikan nasional gitu Baik. ya, seperti itu. Jadi Pak Jaya ini biar publik juga punya gambaran gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah sedang belajar ada kelas gitu ya untuk mata pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, misalnya diajarkan apa saja ini ketika pertemuan dengan guru ini Pak Jaya. Ini sekaligus Pak Jaya cerita ini ketika lagi ngajar di kelas seperti apa Pak Jaya? Apa misalnya untuk SD, SMP, SMA, SMK jenjang berbeda, materinya gimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Esti. Untuk pembelajaran di sekolah atau di dalam kelas tentunya sesuai dengan kurikulumnya ya, atau perangkat-perangkat pembelajarannya Mbak Esti, seperti layaknya mata pelajaran lain. Ya, kita kan kurikulum untuk pendidikan mata pelajaran pendidikan kepercayaan ini sudah disesuaikan dengan mata pelajaran lain, Bu. Ya. Ya, mulai dari kurikulumnya, ya tentu kan kalau di kurikulum 2013 ada KIKD-nya ya, guru nanti mengembangkan itu menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan sudah ada capaian pembelajaran, nanti guru akan menyusunnya menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi setiap jenjang sudah ada Bu, itu mulai dari SD sampai SMA ya, SMA, SMK ya sudah ada. Seperti layaknya mata pelajaran lain, ya persis sama. Nah, jadi proses pembelajarannya juga ya sama dengan mata pelajaran lain. Gitu, Oke. Mbak Esti. Ya, jadi termasuk misalnya ritual-ritual yang biasanya kan dilakukan gitu, Iya. itu juga diajarkan di kelas ya Pak ya? Iya, sesuai dari materinya. Oke. Iya, karena kan itu disesuaikan, Mbak Esti. Kalau Baik. ada memang nanti berkaitan dengan ritual kepercayaan, ya tentu ya itu akan dilakukan di pembelajarannya. Baik. Gitu. Salah satu tantangan terbesarnya barangkali adalah bagaimana kemudian bisa menjembatani antara nilai-nilai kebatinan dengan sistem pendidikan modern ini Pak Jaya. Seperti apa yang Anda praktekkan ini kalau di Parmalim ini Pak? Iya, jadi ya tantangannya untuk menerapkan implementasi nilai-nilai ya. Memang ini menjadi tugas kami sebagai guru atau penyuluh mata pelajaran pendidikan kepercayaan, karena memang ini kan ya sama dengan mata pelajaran agama lainnya lah, Ya. menyangkut dengan ritual ya, ritual kerohanian gitu, tidak semata-mata untuk untuk pemahaman ilmu pengetahuannya saja, tapi kan relatif ke implementasi pelaksanaan perubahan sikapnya gitu. Nah, ini tantangannya memang anak-anak ini kan sudah banyak sudah banyak berinteraksi dengan lingkungan ya, termasuk anak-anak kita pengak kepercayaan juga kan berbaur dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi untuk mengamalkan nilai-nilai ini ya kadang harus kita pantau, harus kita bimbing begitu, Mbak Esti. Ya. Lepas dari bimbingan kita ya terikut juga ke temannya kan. Iya, sebenarnya tantangan Itu. sama lah ya di semua agama termasuk kepercayaan Iya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa. pada dasarnya sama untuk semua gitu ya. Iya, iya. Karena memang dia berbaur anak-anak kita dengan teman-temannya yang lain. Baik, terima kasih tuh cerita dari Parmalim ya. Pak Grace, kalau di Solo dan sekitarnya ini seperti apa kemudian penerimaan atau respon masyarakat gitu ya, respon sekolah terhadap kehadiran pendidikan kepercayaan ini Pak? Penerimaan mereka misalnya seperti apa Ya, kalau Pak Grace? sekolah-sekolah itu sudah paham ya, karena di dalam sistem pendidikan sudah ada Permendikbud yang menghimbau ya, Permendikbud nomor 27 tahun 2016 itu bahwa harus ada pelayanan pendidikan kepercayaan di sekolah, sehingga di Dapodik itu kalau diklik nanti mata pelajaran agama itu juga sudah ada pilihan mata pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu. Jadi kalau ada siswanya di sekolah itu ya itu harus difasilitasi. Kami sebagai komunitas penghayat dan juga majelis luhur yang di Solo itu biasanya menerima laporan dari sekolah-sekolah ketika ada siswa yang masuk
itu adalah penghayat kepercayaan, lalu majelis luhur dihubungi untuk menyepakati siapa yang bisa menjadi guru gitu ya. Oke. Saya Gitu. mau ceritain nih Pak, mungkin karena kalau bicara seperti ini kayak kadang juga agak sensitif ya. Tapi kan publik barangkali juga, kapan nanti saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman penghayat, ternyata masih ada yang misalnya malu untuk mengakui atau masih menutup diri untuk mengakui sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka seperti apa? Apakah praktek semacam ini juga masih ada Pak di daerah Pak? Pak Grace, ya Pak Grace. Ya, masih ada sih. Bukan saja anak-anak, tapi orang tuanya dewasa juga. pun ya, Oh, ya, itu ya. masih malu-malu gitu ya. Malu-malunya untuk menyatakan diri sebagai penghayat itu, untuk mengeksekusi bahwa saya penghayat, praktek hariannya penghayat, tapi untuk maju satu langkah lagi, mengformalkan posisinya sebagai penghayat, Ya. itu juga masih ragu-ragu ya. Bahkan memang karena tantangan terbesar memang dari dalam keluarga sendiri gitu ya. Oke. Sebenarnya sudah tidak perlu lagi, negara sudah menjamin kok ya, Pak Andri, Pak Grace, dan Pak Jaya ya. Oke, baik. Ya, saya mau ke soal ini. Jadi tantangannya ternyata kan masih banyak tadi dihadapi oleh Pak Andri, Pak Grace, dan juga Pak Jaya di daerah dengan kompleksitas yang beragam masing-masing daerah. Cuman garis besarnya adalah bagaimana kemudian menyiapkan sumber daya manusia, guru terutama, ini yang masih jadi kendala. Kemudian ada kendala apa lagi nih? Kalau di Toba, apa kendala yang dihadapi Pak Jaya? Kendalanya barangkali tidak terlalu signifikan lagi ya Mbak Esti. Yap. Artinya pihak pemerintah, sekolah sudah mengakomodir. Pihak warga Permalim juga umumnya kalau di Toba nggak ada ragu-ragu lagi ya. Makanya kalau Permalim itu 98% di KTP-nya sudah penghayat gitu. Di KTP sudah Iya. tertulis ya? Iya, udah Iya. tertulis itu nggak diragukan dan itu memang sudah kita tunggu-tunggu ya, kita tunggu-tunggu dari dulu gitu. Begitu ada peluang, ya Permalim bergerak serentak itu mengubah semua data-datanya. Nah, jadi ya tantangannya barangkali Bu itu aja penyiapan gurunya ini ya, karena memang aturan-aturan regulasi dari undang-undang juga kan harus kita patuhi kan gitu. Ya. Seperti yang diterangkan Pak Andri tadi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, sebagai mata pelajaran pendidikan kepercayaan itu kan setara dengan agama gitu ya. Ya, maunya yang mengajarkan juga guru. Nah, ini tenaga pendidik guru yang dari UNTA kan masih terbatas. Di Toba itu masih ada lulusannya 4 orang Bu, angkatan pertama. Jadi sekarang berapa jumlah guru untuk penghayat kepercayaan kalau di Toba dan sekitarnya nih Pak? Kalau di Toba sekitar 20 orang ada penyuluh, tapi yang 20 orang itu berstatus guru ada sekitar 5-6 orang, ya. Sisanya penyuluh yang tidak berstatus guru, dan yang sudah lulus dari UNTAK itu ada 4 orang. Ya. 4 orang, tapi belum difungsikan. Dan ini memang tantangan ke depan, mengusulkan kita coba menjajaki ke Dinas Pendidikan, bagaimana nanti memberdayakan ini guru mapel pendidikan kepercayaan yang lulusan UNTAK ini. Kebutuhannya Mbak Esti. berapa sebenarnya kalau di Toba Pak? Ada 20, nah kebutuhannya berapa kira-kira? Kebutuhannya sekitar 20 Oke, jadi ya, 20. sekitar Tapi tadi soal lebih status kurang ya. tadi ya. Iya. Karena 20 ternyata orang. bukan guru. Oke, baik. Nah, Iya, kalau Mbak Pak Esti. Grace di Solo seperti apa kemudian dukungan dari pemerintah daerah ini Pak? Ya kalau pemerintah sangat mendukung ya, menurut saya. Kita sering berkomunikasi, memikirkan layanan ini supaya maksimal gitu. Tapi memang tinggal satu sih sebenarnya yang di SD itu ya, yang masih perlu di follow up terus. Kemudian tantangan yang di Solo itu saya rasa itu, karena di Solo itu sangat bervariatif ya latar belakang penghayat. Di kota Solo ini ada 13 paguyuban, jadi ajarannya kan berbeda-beda. Nah, ini yang mau saya tanyakan Lalu, sebenarnya. Ya, oke. Jadi dalam kurikulum kan ya materi pelajaran kepercayaan ini itu 70% itu materi umum yang berlaku untuk seluruh Indonesia gitu ya. Ya. Tapi yang 30% itu
adalah materi dari eh, penghayat kepercayaan peserta didik tersebut gitu Ya, ya. jadi Saya praktis pernah sesuai merasakan, masing-masing komunitas ya. Bapak ya pernah saya mengajar latar dari belakang komunitas berbeda? Pernah punya pengalaman betul. itu? Oh, ya. Maka pada saat masuk ke materi ini kita biasanya eh, berkomunikasi dengan sesepuh-sesepuh paguyubannya ya untuk menjadi pendamping. Pendampingnya. Ya, baik. Ya. Terima Ya. kasih Pak Grace dan Pak Jaya. Nah, ini kan ya tadi kompleksitasnya juga jadi semakin ini karena ternyata kan komunitasnya beda. Betul. Sementara kalau kayak tadi gurunya hanya ada sekian dengan komunitas yang sangat beragam. Bagaimana kemudian solusi untuk ini, Pak Andri? Ya, ya itu Bu, Mbak Mbak Esti ya. Tadi kan kita mencoba untuk untuk menambah dengan penyuluh. Jadi memang penyuluh kan bukan guru ya, tetapi inginnya penyuluh-penyuluh yang memang konsentrasinya di kepada pendidikan itu ada satu yang harapan itu ada model yang namanya tuh RPL. Jadi RPL ke Untag, dia misalkan dilakukan proses rekognisi ya, pembelajaran lampau untuk diajarkan 1 tahun, kemudian dia diberikan namanya ijazah untuk sebagai seorang guru, seorang sarjana pendidikan. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua adalah memang kita mendorong Untag itu supaya bisa menghasilkan guru-guru dan nanti akan kita distribusikan di seluruh nasional gitu. Terutama kantong-kantong penghayat seperti misalkan tadi Parmalim, kemudian kalau Parmalim saya pikir juga sudah mulai berimbang, tetapi ada beberapa seperti misalkan di Sumba ya, itu juga agak sedikit kurang walaupun pemerintahnya sangat sangat tinggi ya, dan mereka tuh telah mengeluarkan surat keputusan bupatinya tentang masalah kepercayaan Marapu, tetapi masalahnya mungkin dari pihak Marapu untuk memberdayakan mereka sebagai SDM yang penyuluh. Nah, tapi kita juga dorong untuk membuat yang nama guru-guru tersebut gitu. Nah, itu yang upaya-upaya yang kita lakukan gitu berkaitan dengan pemenuhan terhadap layanan pendidikan itu, Mbak Esti. Kira-kira begitu. Nah, ini juga kan kaitannya dengan bagaimana mensinkronkan dengan kebijakan nasional, dan kita berharap ini tidak hanya sekedar jadi pendidikan kepercayaan, tidak hanya sekedar formalitas, tapi ini juga bagaimana menghidupkan nilai-nilai spiritual bangsa, termasuk penguatan profil pelajar Pancasila juga kan begitu. Nah, bagaimana menyelaraskan itu? Saya mau minta catatan dulu dari Pak Jaya Damanik, kemudian Pak Grace, nanti baru ke Pak Andri. Singkat silakan Pak Jaya. Bagaimana mensinkronkan itu, Pak? Silakan Pak Jaya dulu ya. Iya, Mbak Esti. Iya, bagaimana mensinkronkan itu, Pak? Jadi sinkronisasi antara isi kurikulum ya, materi yang diajarkan dengan bagaimana kemudian ini tidak sekedar formalitas ya, tapi menghidupkan nilai-nilai spiritual bangsa, penguatan profil pelajar Pancasila juga termasuk di dalamnya nih, Pak. Iya. Baik Mbak Esti. Jadi untuk itu ya, untuk mensinkronkan ya tentu pertama di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nanti bahwa mapel pendidikan kepercayaan itu termaktub gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar peraturan pemerintah saja atau peraturan menteri gitu. Nah, jadi dari situ nanti jika sudah termuat di dalam muatan kurikulumnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tentu para stakeholder di lapangan kan tidak ragu-ragu lagi. Nah, kalau stakeholder di lapangan tidak ragu-ragu, tentu para guru atau penyuluh pun punya kepercayaan diri untuk memberikan layanan terhadap murid-murid penghayat kepercayaan. Nah, tentu tidak terlepas juga para penyuluh dan guru yang membawa mapel pendidikan kepercayaan ini harus berusaha menyelaraskan dengan kurikulum yang berlaku gitu, harus menyelaraskan kurikulum yang berlaku. Baik. Nah, Terima itu kasih. tentu tidak lepas juga peran MLKI, dan MLKI terus itu membenahinya Bu, melalui peningkatan kapasitas penyuluh bekerja sama dengan Direktorat BKMA. Ya, baik. Terima kasih Pak Jaya. Pak Grace, silakan catatannya Pak, singkat Pak. Kalau untuk sinkronisasi dengan profil pelajar Pancasila, saya kira pendidikan kepercayaan itu memang sudah menjadi roh utama ya, karena dia merupakan
spiritual bangsa kita yang sudah ada sejak lama. Ya. Di mana di situ di profil pelajar Pancasila itu hampir semua ada gitu ya. Dari tradisi kita ada gotong royong, kemandirian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beriman, terutama yang gotong royong itu menjadi roh utama ya dalam di Pancasila, dan itu bisa dilihat dari spiritualitas teman-teman penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia itu yang masih disimpan ya, masih dihidupkan. Baik, terima kasih Pak Grace Raja. Saya ke Pak Andri nih catatan akhirnya, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Mbak Esti. Jadi memang mengkaitkan pada waktu kami menyusun kurikulum juga, memang ada pemerintah itu menginginkan ada kaitannya dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah, metode-metode yang dilakukan itu adalah dengan membangun dengan bentuk proyek sebenarnya. Jadi kalau model pembelajaran itu kita menggunakan project based learning gitu ya, pembelajaran berbasis proyek, dan itu tuh biasanya ada sentuhan-sentuhan dengan komunitas, sentuhan-sentuhan dengan para sesepuh, dengan sentuhan itu dibuat dalam satu kegiatan bersama untuk membangun kebersamaan. Bahkan kelas 4 itu diminta untuk ada sinkronisasi dan kolaborasi dengan agama-agama yang lain supaya terbangun gitu ya, rasa membangun empati, rasa saling mengetahui terhadap perbedaan itu gitu. Nah, kira-kira itu yang dibangun di dalam profil pelajar Pancasila gitu. Terima kasih Bapak-bapak ini sudah sharing bersama kami, baik, Kang Andri, Pak Jayada Manik dan juga Pak Grace Raja. Waktunya yang sangat berharga bersama dengan Pro 3 dalam perbincangan siang hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Salam sehat selalu, Rahayu untuk Rahayu. Bang Andri. Terima kasih Mbak Esti, Rahayu. Ya, sampai jumpa. Salam horas dari Toba, sampai jumpa. Salam horas. Demikian tadi perbincangan kami dalam program Dialog seputar layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Demikian telah kita ikuti dialog interaktif dengan topik layanan pendidikan dan kepercayaan.